Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Farizi, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Di sini saya ingin mereview buku Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi. Yang mana yang saya bahas adalah dalam bab Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern. Sebelumnya, saya akan membacakan identitas dari buku, yaitu judul Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi. Pengarang Dr. Karmawan MA, Dr. Siti Munawati MPDI, Ainul Azhar STHI dan MAG, Aryasta Setiawati SPDI MPD, Siti Nur Islamia SPDI MPD, dan Ahmad Haromaini MAG. Dengan editor Ilham Aji Pangestu SH MH. Dan penerbitnya adalah penerbit Insania, yang mana cetakan pertama pada tahun November 2021. Yang mana diterbitkan di kota Cirebon, dan buku ini memiliki tebal sebanyak 327 halaman. Latar belakang. Dalam Islam, kebahagiaan di dunia dan akhirat tidak dapat dipisahkan. Islam mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah seseorang dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Namun, kebanyakan orang modern cenderung fokus pada pencapaian materi dan kesuksesan dalam karir, sehingga kebahagiaan spiritual dan emosional sering terabaikan. Dengan memahami ajaran Islam yang tepat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka seorang dapat mencapai keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam konteks kehidupan modern, hal ini menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, sehingga manusia dapat hidup dengan tenang dan bahagia di dunia dan akhirat. Dalam kesimpulannya, pembahasan tentang Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern sangat relevan untuk dibahas, mengingat tantangan yang dihadapi oleh manusia modern dan bagaimana ajaran Islam dapat membantu seseorang mencapai kebahagiaan sejati. Yang pertama akan saya bahas adalah ajaran Islam. Islam berasal dari kata salima, yang berarti aman, selamat dan terlepas dari bahaya. Kemudian ditambahkan huruf hamzah di awal kata menjadi aslama, yang artinya memeluk agama Islam, sehingga ia menjadi seorang muslim, berserah diri dan tunduk. Islam juga terambil dari kata silim, yang antara lain berarti damai, penyerahan diri. Dari kata damai itu tercermin bahwa agama ini mendapatkan kedamaian dalam pribadi dan masyarakat, baik lahir maupun batin. Pemeluknya berusaha meraih kedamaian lahir dan batin untuk dirinya sendiri dan mempersembahkannya kepada pihak lain. Kemudian saya akan membahas tentang definisi kebahagiaan. Kebahagiaan dalam bahasa Arab disebut sa'adah, yang diambil dari akar kata sa'ada, yang artinya adalah kebahagiaan dan bahagia. Sedangkan antonim dari kata kebahagiaan adalah kesulitan. Al-Munawi mengatakan bahwa bahagia adalah kemenangan atau keberhasilan, dan Ar-Raghib Al-Ashfahani mendefinisikan kebahagiaan sebagai pertolongan segala perintah Tuhan terhadap manusia untuk mendapatkan kebaikan. Selanjutnya adalah bagi kebahagiaan dan cara memperolehnya. Ada hal-hal kecil yang dapat membahagiakan dan bila terulang berkali-kali dapat menambah dan melanggengkan kebahagiaan. Antara lain berbuat baik secara tulus, khususnya kepada yang butuh, seperti membantu orang yang membutuhkan, karena orang yang membantu sama halnya dengan orang yang berjabat tangan. Kedua tangan saling bersalaman dan menimbulkan kebahagiaan antara kedua belah pihak. Kemudian senyum, dan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa senyum merupakan sodakoh. Begitupun senyum yang tulus ketika dibalas dengan senyuman berupa maka akan melahirkan kebahagiaan. Selanjutnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat dalam Islam. Kebahagiaan di dunia itu sangat relatif, berlalu sangat cepat dan hanya pada saat tertentu saja. Tidak kekal dan tidak berlaku secara terus-menerus, serta dunia merupakan tempat singgah sebagai jalan yang akan menghantarkan menuju akhirat, dan manusia hanyalah sebagai pengembara di dunia ini. Sehingga dalam waktu dekat manusia pun akan sampai pada tujuan kehidupannya yang kekal. Selanjutnya ada implementasi ajaran Islam dalam menciptakan kebahagiaan di dunia akhirat di kehidupan modern. Pentingnya peran akidah Islam sebagai modal dasar hidup yang dapat mengantarkan manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Setelah akidah ini tertanam dengan baik dalam diri manusia, kemudian dikembangkan melalui pengaplikasian dalam ritual ibadah syariah di kehidupan sehari-hari. Tentunya akan menghasilkan buah yang lebat dan dapat dirasakan oleh umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya dalam bentuk akhlak yang terpuji atau amal soleh. Dan di sini saya akan memaparkan hasil dari review saya sendiri, yaitu yang pertama adalah kurangnya contoh realita dalam mencari kebahagiaan di cerita-cerita dalam penulisan.
butuh tambahan deskripsi dari para ahli modern dalam konteks mencari kebahagiaan atau kebahagiaan itu sendiri. Detail dari implementasi kebahagiaan harus lebih diperjelas untuk mencari ketidaksesuaian teori dengan praktik nyatanya. Jadi, saran dari saya, diharapkan setelah mereview buku ini, pembaca mampu untuk mengenal apa yang dimaksud tentang kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat, sehingga bisa menjadi pembelajaran hidup agar tercapai kehidupan yang bahagia dari perspektif masing-masing individu, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama ataupun norma-norma dunia. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.